Petaka proyek HUS karena Jokowi abaikan peringatan. Jokowi adalah seorang presiden yang dikenal cepat dalam bertindak, tapi kecepatannya kadang menjadi jebakan. Dalam banyak proyek strategis, keputusan diambil bukan karena perhitungan matang, tapi karena dorongan politik dan keinginan dirinya meninggalkan warisan pembangunan. Masalahnya, kecepatan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi beban panjang bagi rakyat. Dari food estate yang gagal panen, LRT yang belum efisien, hingga kereta cepat WUS, semuanya berawal dari satu pola yang sama. Keputusan yang tergesa-gesa tanpa mendengarkan peringatan dari bawah. Proyek kereta cepat WUS awalnya ditawarkan ke Jepang. Studi teknokratis menyimpulkan bahwa proyek ini tidak layak secara finansial. Namun, Jokowi menolak membatalkan proyek ini dan justru beralih ke Tiongkok dengan alasan lebih cepat, tanpa beban APBN, dan sepenuhnya bisnis to bisnis. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Beberapa menteri sebenarnya sudah keberatan. Sri Mulyani dan Sofyan Jalil pernah menyampaikan resiko-resiko fiskalnya. Tapi seperti biasa, keputusan final ada di istana, cepat dan tidak terbantahkan. Pemerintah ingin proyek dimulai, bukan diperdebatkan. Padahal perdebatan di awal justru yang bisa menyelamatkan negara dari kesalahan besar di kemudian hari. Akhirnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dibentuk. Proyek dimulai dengan asumsi biaya 75 triliun rupiah. Namun, hanya dalam beberapa waktu, biayanya membengkak menjadi 110 triliun. Pinjaman dari China Development Bank berbunga 3,4% per tahun dengan tenor 30 tahun. Dan saat pendapatan tiket tidak mencukupi, siapa yang menutup kekurangannya? Sekarang bebannya memang di Danantara, pengelola BUMN. Tapi apakah tanpa beban ke rakyat? Tidak juga, karena cost of run proyek WUS tetap dibayarkan oleh APBN. Proyek yang awalnya diklaim tanpa APBN, kini justru menjadi beban fiskal terselubung. Ketika kritik mulai muncul, pemerintah dan para pendukungnya berkata, kereta cepat WUS bukan proyek rugi, tapi memang belum untung. Narasi ini menarik, namun menyesatkan kalau tidak dijelaskan konteksnya. Proyek transportasi publik memang tidak bisa dinilai dari untung dan rugi secara finansial, karena tujuan utamanya bukan mencari laba, tapi menciptakan manfaat sosial. Bentuknya dalam hal ini mempercepat mobilitas, menekan emisi karbon, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, dan membuka peluang ekonomi baru di sekitar jalur kereta. Jadi seharusnya indikatornya bukan return on investment, melainkan social return on investment. Jika dari sisi sosial pun belum tampak manfaat yang sepadan, tentu wajar jika publik bertanya, di mana letak keberhasilan proyek WUS ini? Masalah yang lebih mendasar bukan pada keretanya, tapi pada cara keputusan diambil. Sejak awal, keputusan politik mendominasi seluruh proses teknis. Begitu Jokowi bicara kita bangun sekarang, semua lembaga menyesuaikan. Tidak ada ruang bagi mekanisme checks and balances. Tidak ada analisis ulang yang independen. Bahkan Bappenas dan Kemenkyu sering hanya datang belakangan setelah proyek sudah ditetapkan. Inilah persoalan mendasar dari tata kelola proyek strategis di era Jokowi. Semua berasal dan berawal dari kehendak politik, bukan kajian teknokratik. Kini beban itu harus kita kelola. Pemerintah dikabarkan sedang menegosiasikan dalam bentuk restrukturisasi utang dari 30 tahun menjadi 60 tahun. Artinya, cicilan proyek ini akan menembus 2 generasi. Belum lagi soal waiver clause dalam kontrak.
klausul yang berpotensi melemahkan posisi hukum Indonesia jika terjadi gagal bayar. Sayangnya, hingga kini kontrak tidak pernah dibuka ke publik. Ketertutupan ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk isu tentang jaminan aset strategis seperti Pulau Natuna. Apakah benar? Tentu tidak ada yang bisa memastikan karena transparansi kontrak nyaris nol. Dan di titik inilah muncul perdebatan besar. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Jokowi atas proyek ini? Apakah cukup dengan mengatakan itu keputusan kolektif pemerintah atau seharusnya ada accountability statement, semacam laporan moral dan fiskal kepada publik? Beberapa ekonom dan mantan pejabat menilai karena keputusan ini diambil langsung oleh Jokowi tanpa prosedur penuh, maka Jokowi secara pribadi harus menjelaskan dasar keputusannya di hadapan publik. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola negara. Sayangnya hingga kini yang terjadi justru sebaliknya. Narasi keberhasilan dikedepankan, sementara perhitungan kerugiannya disembunyikan di balik istilah belum untung. Padahal di negara demokrasi yang sehat, pemimpin tidak hanya dimintai tanggung jawab atas keberhasilan, tapi juga atas resiko yang ditanggung rakyat dari keputusannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi berani terbuka? Atau semua akan dibiarkan lewat begitu saja karena masa jabatannya sudah berakhir? Sebenarnya publik tidak menolak pembangunan, tapi publik berhak tahu berapa harganya, berapa ongkosnya, baik secara ekonomi maupun politik. Karena pembangunan tanpa transparansi bukanlah kemajuan, melainkan hutang yang ditutupi dengan narasi keberhasilan. Kita sedang tidak menolak proyek kereta cepat. Kita hanya ingin negara juga berjalan secepat itu dalam menegakkan akuntabilitas. Kereta Wus berjalan 350 km per jam. Tapi kecepatan proyek ini tidak sebanding dengan kecepatan pemerintah dalam menjelaskan kebenaran kepada rakyat. Cepat dalam membangun, lambat dalam bertanggung jawab. Itulah paradoks pemerintahan kita hari ini. Karena pada akhirnya pembangunan yang baik bukan diukur dari seberapa megah hasilnya, tapi dari seberapa jujur prosesnya dijalankan.